Puji Tuhan, bani boringenon kita boleh mangadongkon partongguan sehari seminggu khusus di Jemaat Kristus Pontianak bani sektor Sadat. Jadi perlobe atas nama Majelis Jemaat Pakuni Kuria matahun di Tetrupa bani keluarga di rumahon nado masirsir manjalohita membukahon itu rumah sihol memuji pakon pasangan penggurani Tuhan terpasu-pasu mah keluarga besar di rumah on. Tema dimulai kita ibadah partongguanta model ke partongguanta model D bahasa Simalungun susunan acara ini napan lobe holi potum diubahon Bapak Situa M Sinaga rupaya mandoding baru tonggo pangapition diubahon Bapak calon Situa Yopi Saragi Kabupaten Holi Mandoding baru kalimahon tonggo kumbani suhut kaima tonggo kumbani suhut bodo holi maslahat pada skon saksian sebelum ibabahan 12 tonggo rupai Mandoding baru masuk holi ambilan diubahon Bapak Pendeta Depri Judika Purba supaya pawalupon Mandoding Erik Patuku Galangan pasti akan holi tonggo galangan tonggo penutup akon pasu-pasu aimana songo susunan acara takon pelayan na ambil bagian bani partongguanta bani Bornginon biar perlobe bila kami panorang bani keluarga besar di rumahon melalui pada skon pokok-pokok doa naibu baon pendua sakat holi dari kami panorang. Terima kasih. Mungkin minta didoakan untuk kesehatan keluarga ini keluarga mulai sehat, kemudian pekerjaan terutama saya yang masih tahap menunggu offering semoga Tuhan berikan yang terbaik, kemudian untuk tes kesehatannya juga boleh lulus, kemudian untuk pendidikan anak-anak lah yang kami dari keluarga kami minta didoakan malam hari ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kita hadir. Harap dong tambahan pokok-pokok doa. Oh ya, kasih Bapak. Hari ini pelayan ibadah minggu pertama, ibadah kedua. Jemaat sektor 1 lah yang mungkin dalam ada keadaan sakit atau pemulihan. Iya Bapak Deman Damanik itu didoakan saya. Nah dia proses terapi cuci darah sekarang. Iya. Ini kita doakan biar ada pemulihan lah. Mungkin bisa lah dirangkum pendosa paten keluarga Bapak Pendeta tunggu kamu sama si Prima Baru sudah ya. oh ya sudah ya oh ya ngomonglah Prima kamu diam syukur Kan dapat pekerjaan ya. iya dapat pekerjaan dan cepat dapat jodoh berpesta kita ya biar nah dong dia membaca ya bolang adong be sonari buka hitama partongguanta bani Bornginon masuk mahita bani potum perlu mahita bersaat teduh. Amin. Pasir kita mah dirita lahu memuji pakon pasangan pun Tuhan ini. Ibaga suguran ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tot bina pasing, sitok palangit pakon tanah on. Amin. Ai hidup ni hurmu diarado asih haguluhan. Sai pujioku ham sadokah au manggolu. Haleluya, matonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bonani malas niuhur.
pasu-pasu pakon haguluhan. Pujiun nami do ham bani panorang on, halani iujur ham do hanami marsada-sada marhite tonduimu. Gabetar bahen hanami mars hasadaun rak pakon hasoman nami. Ando harma marhite parjupahon nami pakon ham, gabe itendai hanami ham do Tuhan nami. Urbi hamma hanami bani tugas pakon tanggung jawab nami lahu mengambilan kon hatamu bani goluh nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mendoding hita, puji hita Tuhan ta, marhite doding, haleluya nomor 400 sada, haleluya nomor 400 sada, ayat sada, pakoni ayat 2, salpo mendoding holi, masuk meita bani tonggo pangapitian. Puji pasangap ham, puji pasangap ham, Bapa pardear layak, doding kon hita. Puji pasangap ham, Bapa pardear layak, ganupan ijadi hon ham, sonai agena masa, ito paham ganup ape, dadiku pakon tondui pe. Na puji magoranmu. Ayat 2. Ganupan tino pamuing, solsonang bahenonmu, harian pakon bornginin, sai hamdo namarmudu, ge umbai gonggomanmu, Victor jana sitong ganu, na puji magoranmu. Pertunggu Meita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati kami. Dari kami bangun tidur, dalam pekerjaan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Engkau berikan kami sukacita sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami datang ke hadirat-Mu, terlebih dahulu kami mohon ampun setiap dosa pelanggaran kami, baik itu dosa hati kami, pikiran kami, dan perkataan kami yang mungkin sering menghakimi orang lain dan mungkin sering merasa sombong di hadapan orang lain. Ampuni kami Bapa supaya kami bisa layak dan memohon di hadapan-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk keluarga saudara kami di rumah ini, Syamas Agirsang Boruta Barat. Bapak kiranya Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kesehatan selaku orang tua. Tuhan yang memberikan mereka umur yang panjang. Begitu juga anak-anaknya, Tuhan yang memberkati. Saat ini juga saudara kami ini sedang menunggu offering letter dan hasil dari tes kesehatannya. Bapak, kami percaya apapun nanti hasilnya itulah yang terbaik dalam kehidupan saudara kami ini. Kami percaya Tuhan mempersiapkan suatu hal yang baik kepada saudara kami Syamas Agus Girsang ini, karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan yang terbaik. Kami percaya Engkau memberikan sukacita dan berkat di tengah-tengah keluarga ini. Begitu juga Tuhan untuk anak-anak mereka, pendidikan anak mereka, untuk Clay dan Ben. Biarlah juga Tuhan yang memberkati, biarlah mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang berhikmat, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang mengasihi orang tuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini, untuk keluarga pendeta kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, keluarga dari pendeta kami ini, begitu juga Tuhan istrinya dan anaknya. Mungkin saat ini mereka masih tahap penyesuaian, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan senantiasa
mereka hikmat, sukacita, sehingga mereka juga bisa menjalani hari-hari mereka di kota Pontianak ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah semangat pelayanan dari pendeta kami ini juga senantiasa semangat dalam melayani di GKPS ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Lai Deman Damanik. Tuhan, saat ini saudara kami ini mengalami sakit penyakit. Apapun itu Tuhan yang menjadi sakit penyakitnya, Bapa tolong Engkau menguatkan keluarganya, Engkau juga menguatkan saudara kami ini. Biarlah segala terapi, segala obat yang dia makan itu menjadi sumber kesehatan, kekuatan, kesembuhan baginya. Biarlah itu semua Engkau berkati Bapa, supaya dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya dengan sehat, dan dia bisa bekerja dengan normal juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara kami Prima Sitompul. Kami bersyukur Tuhan, dia menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Itu semua juga bukanlah kuat dan hebat dari saudara kami Prima Sitompul. Itu semua oleh karena kasih-Mu. Engkau memberikan dia kesempatan untuk bisa menyelesaikan akademinya. Dan biarlah dalam proses dia wisuda, dia juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang betul-betul Tuhan berikan kepada saudara kami Prima ini Tuhan. Biarlah dia bisa menjadi anak yang kebanggaan orang tuanya. Biarlah juga dia menjadi abang yang dibanggakan oleh adik-adiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk acara kami di hari Minggu ini, pesta Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap tahap dan demi tahap acara pesta Bapa. Biarlah kami seksi Bapa bisa senantiasa betul-betul memuji dan memuliakan nama-Mu, berpesta bersama-sama dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga seluruh pelayan-pelayan di hari Minggu ini, kiranya juga Tuhan yang memberkati, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk kota kami, kota Pontianak, secara khusus Provinsi Kalimantan Barat, begitu juga dengan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, begitu banyak juga hal-hal yang terjadi di negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kota kami, provinsi kami, dan negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan sukacita. Biarlah semuanya pemimpin-pemimpinnya bisa berlaku dengan baik dan berhikmat, sehingga Tuhan menjauhkan negara kami dari mara bahaya, menjauhkan semua dari kekacauan. Inilah ucapan syukur kami, permohonan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji kita Tuhan ta, menduding kita umbani haleluya nomor 10 tolu. Haleluya nomor 10 tolu ayat sada pakon di ayat 2. Nomor 10 tolu ayat sada pakon 2. Sajolom ham tanganku, sajolom ham tanganku, sai togu au dudikon kita. Sajolom ham tanganku, sai togu au rosi rota posaku parorota nadong aura mardaram saharaka sai hama ale Tuhan manobuha. Ayat 2. Baluti ham uhuru nahorui bai holong na tarsulur na bagali sai sasak ham dosaku ale Tuhan sai gobamu uhuru unjon hujan. Sonari tonggo hubani suhut. Boido maslahap atau pada saat transaksian sebelum balas ibuan di balas tonggo. Kiranya depan orang. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran dari semua keluarga dari sektor 1, Bapak Imam, Asoman, Nama Poso, dan anak-anak sekolah minggu untuk sama-sama memuji Tuhan di rumah kami. Kiranya
kebaktian pertemuan kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita semuanya. Mungkin untuk kali ini kami belum bisa sharing untuk pengalaman iman, mungkin di lain kesempatan. Jadi itu mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami memuji namamu yang besar ya Allah Bapa kami, karena kami merasakan besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami untuk boleh memuji memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih memiliki kerinduan dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan saja. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan satu persatu, Roh Kudus yang mengajari kami Tuhan, agar kami boleh memahami akan firman Tuhan dan mampukan kami ya Bapak untuk boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan dengan setiap pelayan yang boleh ambil bagian dalam pertemuan ini. Kiranya Tuhan Engkau yang perhitungkan pelayanan dari saudara-saudara kami, Engkau yang berkati Tuhan pelayanan kami, sehingga Tuhan pelayanan kami boleh mendapat sukacita yang daripadamu, sehingga kami lebih bersemangat lagi Tuhan untuk melayani Engkau dan melayani jemaat. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh hadir di tempat ini. Kiranya Engkau yang berkati kami, berikan kami Tuhan sukacita, berikan kami Tuhan harapan-harapan yang ada dalam keluarga kami masing-masing. Engkau yang menjawab doa-doa kami, setiap pergumulan kami Engkau yang boleh menjadi sandaran dan kekuatan kami untuk boleh menjalaninya. Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami Tuhan layak untuk datang ke hadirat-Mu dan layak mendapat berkat daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan nanti di akhir acara pertemuan kami, saudara-saudara kami juga nantinya akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami juga memohon kepadamu Tuhan yang iringi saudara-saudara kami boleh nanti tiba di tempat rumah masing-masing dengan keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun dan penuh dengan sukacita. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tema tengah kita hatan ini bata daripada seni Bapak Pendeta kasih kita umur pakon pikiran ta puji kita Tuhan ta mari kita doding haleluya nomor 310 sada 310 sada ayat sada pakon ni ayat 2 310 sada ayat sada pakon ni ayat 2 Rapakon ahu bot maariin Rapakon ahu bot maariin golak pe ari rap hita Tuhan donikon hita Rapakon ahu bot maariin golak pe ari rap hita Tuhan Lamdong nalegan mangurupiau Pita Tuhan ku hasoman buto ayat 2 Surut pe umur ajar pe dohor Makin pe golu salpudo ganu Sendong nataan langdong natogu Hamna totak rapakon au tong-tong Martong kumahita Tuhan Bapa nami di sorga, baik panorangon siol jalon nami hata haguluhan hata nama pasing na humbamu na siol membere gogo, membere apo-apo, sunai singat-singat. Ase bani na hanami manjalo hatamu panorangon na jari ham hanami, marhikeon tundimu na pasingin, buya Rusia nami tarlobi ihorton hanami, dumuhubani harosus ni hurmu. Idok maham Bapa, kasuwaran anakmu, Yesus Kristus hanami martonggo.
Amin. Horas mabat ta ganupan. Bapak inang kita ganupan lah hinargani Tuhan ta, buka kita ma Bibilta, hatani Tuhan eselon dos bata bayi panorangon dibuat kembali pengalaman iman Daud, pengalaman iman Daud hidup bersama dengan Tuhan. Nah surat kun bani pasalmen bindu 145. Pasalmen bindu 145 Ukah maai kumbani ayat 10 itu dan subani ayat 20 sada. Ya, Gar, godoma dapat kasi ibasot hanami rikiri kita mabagal suhurta sonon mahatani Tuhan ta. Pitordo Jehovah bani segala dalanne. Anjaha paridup nyuhur bani segala jadianne. Dohordo Jehovah bani segala namandilosi, bani haganup namandilosi ibagas hasitongan. Surah-surani nama kebirisi isuhuni do, itangar do doru-doru ni sedea anja ipaluah do sedea. Jehovah do nama ramatkon segala nama korongisi, tapi segala perjahat ibuiskon do. Puji-pujian bani Jehovah do sahab konon ni pamanganku, anja segala namang golu ipuji magorani napastiin lalap rosi sadokah ni dokah ni. Ijay ma das ni salinari bapenang sisihan namin kita horas mau bat taganupan. Horas. Taganupan na hinargani Tuhan ta. Ambilan ta bay panorang on, ang buhay makatahon sangat luar biasa, terutama ang busep sitong ni ikait kun hubani rangkaian hubani bapa do sebenarnya on kan ado kan halan hari Minggu ay mapesta si bapa. Jadi tema ini sebenarnya sihol mengajari kita asipe bapa sebut kon hanami tapi kita mahaganupan na martuku bay panorang on nahan ini ase kita boy jonam atau peteguh ibagas pangajarion ni Kristus Yesus. Bisa tetap teguh berpegang kepada ajaran Yesus Kristus. Masih sebutkan hanami on sadahal na luar biasa. Halani memang tantangan ta bani guluon terutama sebagai kita halak na persaya. Begitu banyak orang percaya yang tidak bisa teguh di dalam imannya. Begitu banyak orang yang percaya ketika contohnya menghadapi sebuah tekanan hidup, permasalahan hidup, kesulitan hidup, banyak orang tidak teguh ibagas hapor saya onni. Malembang humbani ahana ya rasukon Tuhan. Jadi yang goholi ikatkun hubani ya situasi pergoluhan ni bapa contoh ni on lebih serius begitu hata honon bahat sonari na malembang humbani harosuh ni Tuhan lang teguh ibadas pangajarion humbani Tuhan. Halanya ambilan on kita belajar dulu salah sada contoh humbani bapa. Halani Dauton kan bapa doon. Dauton sada bapa yang pondok hatahonon dia tetap teguh di dalam imannya kepada Tuhan walaupun sebenarnya kita tahu kehidupan yang dihadapi Daud itu sama seperti kehidupan yang kita alami. Ada titik di mana kita bisa naik ke atas, tetapi juga ada titik di mana kita bisa jatuh ke bawah. Ada begitu titik kita bisa merasakan ya dunia ini seperti menjadi milik kita. Semua keinginan bisa dipenuhi, tapi ada juga titik di mana dunia ini seperti tidak bersahabat dengan kita. Jadi pengalaman yang dihadapi Daud sebenarnya adalah pengalaman alamiah, pengalaman yang sering kita alami dalam hidup ini. Ada jatuh, ada bangkit, ada ratapan, ada sukacita, dan di dalam pengalaman hidup itu satu hal yang luar biasa, Daud tetap sekali lagi, Daud tetap teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Tentu ini yang mau kita pelajari. Bagaimana kita bisa mempelajari seperti Daud bisa tetap teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Dia tidak katakanlah menjauh dari Tuhan. Dia tidak katakanlah menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Sihol laku boto ya. Ipon tinakon mo tahol lang kuboto. Tapi pengalaman na duma ido nami sebagai hatahonon pendeta yang selalu hidup berjemaat, dekat dengan jemaat, mengetahui apa yang dihadapi jemaat. Kadang-kadang kan kita harus jujur juga lah.
jujur nih dia. Kadang memang ada sebuah titik-titik atau tahapan-tahapan atau proses kehidupan yang sangat berat kita hadapi. Terutama itu menyangkut tentang pergumulan atau penderitaan, dan itu nanti yang mau disampaikan sebenarnya dalam teks ini. Dan ada di tahap kita di mana memang benar-benar seperti dibilang tidak percaya, tapi dibilang ragu, ya mungkin seperti itulah. Ragu tentang penyertaan Tuhan, ragu tentang dua-dua kita dijawab mata Tuhan atau seperti apa, sehingga banyak orang tidak jonam. Buktinya, indikatornya seperti apa? Ya, lang rabi atau dogma humbani persekutuan, pertongguan kayak permingguan mayang gusukun, ay lang dong berarti ini. Ay bujur dosa dokohol, selama ini saya baik, tapi kenapa di dalam kebaikan saya kehilangan anak saya? Ini tuh persoalan berat ini. Kenapa di dalam kerajinan saya, kenapa di dalam katakanlah usaha saya untuk menjadi hidup lebih baik, tapi kenapa saya alami seperti ini? Halanya dia mungkin agak sedikit jarang mengikuti persekutuan karena ada proses kehidupan yang seperti itu. Itu salah satu pengalaman hidup yang bisa kita lihat. Bukan kita katakan tidak jonam, tapi mari kita katakanlah belajar menjadi jonam lah. Karena kita juga akui dalam keterbatasan, dalam kesadaran kita juga mungkin orang-orang yang seperti itu. Nah, kita lihat Daud dalam teks ini. Daud boy tetap jonam di dalam katakannya imannya kepada Tuhan, walaupun sekali lagi pengalaman Daud itu adalah pengalaman yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena Daud mulai dari katakanlah lingkungan keluarga, mulai dari istri, begitu juga anak-anak, begitu juga mertua, memberikan sebuah pengalaman yang pahit. Kita tentu masih mengingat bagaimana pengalaman hidup si Daud. Ketika ada pemilihan raja pada saat itu, di mana Nabi Samuel hadir, dan Daud tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena ya dia anak yang bungsu. Makanya domba lopus anak ni si bapak ni siahon si Daud ron, anak ni adong pituai, lang adong nasosok, lang adong guna anak menelegan ben ini kan, adong do tapi sonari Forzani mempermahani ini karena tidak dihitung di dalam sebuah acara itu karena ya dia orang yang bungsu itu dari keluarganya. Nah, yang paling parah itu dari mertuanya si Saul, dia dikejar, dia difitnah, dan juga dari istrinya. Ketika dia pulang berperang, dia menari dan istrinya memandang dia rendah. Dan dari anaknya, ketika anaknya mengkudeta dia, Daud harus meninggalkan istananya, Daud harus meninggalkan istri-istrinya karena anaknya Absalom mengkudeta dia. Jadi pendoa tahonon, pengalaman yang paling menyakitkan itu sebenarnya kalau kita mau melihat dengan jujur, itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang paling membuat kita terluka, itu yang paling membuat kita bergumul dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh si Daud. Dan di dalam pengalaman yang demikian beratnya, di dalam pengalaman yang begitu hebatnya, tetap dope Daud jonam ibagas Kristus. Buktinya dia menyatakan dengan imannya pada ayat yang ke-17. Pitordo Jehovah. Tuhan itu adil. Ini dia terjemahannya. Tuhan itu adil. Dan Bapak Inang kita genupan, mari kita refleksikan atau mari kita terjemahkan. Ini kan pengakuan si Daud ini loh. Daud menyatakan Tuhan itu adil. Mari kita tarik dalam pengalaman atau perjalanan kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan kehidupan kita lah. Apakah memang pernah sekali, dua kali, atau mungkin kita tidak sadar, bahkan mau menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil dalam hidupku. Tuhan itu tidak adil dalam hidupku. Saya sering berjumpa dengan perkataan yang seperti itu. Dan itu selalu berbicara ketika manusia itu berada di dalam sebuah konteks situasi yang terjadi itu bukan seperti yang dia harapkan. Tuhan itu tidak adil. Dan dia menganggap keadilan Tuhan itu seperti apa yang dia inginkan. Ketika saya baik, maka keadilan Tuhan harus mengganjar saya dengan kebaikan. Ketika si anu jahat, keadilan Tuhan adalah maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Seperti itulah mungkin cara pandang orang memandang keadilan Tuhan. Padahal dalam kehidupan ini ada orang yang jahat diberkati, tetapi ada orang yang baik, dia melihat hidupnya seperti tidak diberkati. Muncul pertanyaan, adilkah Tuhan? Ijadu hasurunganta, ijadu halubihonta. Kalau kita katakan halubihonta ya,
Contohnya semasa non isubuk kita mah kita on namar Tuhan. Isubuk kita mah kita on napokut naring gas namar Tuhan on. Adong huma na ya mungkin berbeda lah dengan kita. Isa mah surungan ta. Di manakah kelebihan kita? Kita katakan anak kita lebih berhasil? Belum tentu. Kita katakan hidup kita lebih baik-baik saja? Belum tentu. Ini dia pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Tetapi Bapak Inang kita ganupan, halak najonam yang tetap teguh apapun pengalaman hidupnya, baik suka, baik duka, baik tangis, baik air mata, baik apapun itu, selalu dalam pengakuan iman Tuhan itu adil dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita harus dalam keterbatasan harus mengakui bahwa memahami pekerjaan Tuhan itu sungguh sangat berat. Kadang memang yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita terima tidak seperti yang kita inginkan. Tapi firman Tuhan ini mau mengajarkan salah satu ciri orang yang jonam, yang tetap teguh dalam iman ketika dia mengaku dalam imannya Tuhan itu adil. Halanya amen kon hita mak bernginon Bapak Inang. Apapun pengalaman hidup kita ya, kita yang tahu itu semua. Mulai dari ketika kita lahir, mulai dari ketika kita mengalami pengalaman kehidupan, kita yang tahu itu semua. Firman Tuhan melalui pengalaman Daud menyatakan bahwa Tuhan itu adil. Amin Bapak Inang. Amin. Dan yang kedua, ini juga menandakan sebuah halak najonam ibadah Kristus. Setelah Daud menyatakan Tuhan itu adil, dia katakan kembali pada ayat yang ke-18. Dohordo Jehovah. Allah itu dekat. Mari juga kita perhadapkan firman Tuhan ini dengan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kadang kita harus jujur mengaku bahwa Tuhan itu jauh sekali. Kita berdoa, doa kita seperti didengarkan, kita berseru, ya sepertinya juga sia-sia. Karena apa? Tuhan itu jauh. Saya mau membandingkan itu dengan pengalaman iman pemazmur di Mazmur 10 juga. Ini juga dialami oleh pemazmur ya. Ketika dia menyatakan bahwa Tuhan itu jauh dan dia bertanya, kenapa Tuhan engkau jauh? Kira-kira seperti itu. Coba kita lihat kalau sudah ada ketemu demadong dapat kita, kalau tidak salah ya, pasal 10. Ya ini pas pasal 10 ayat 1. Masih mendaw-daw ang jong-jong ali Jehovah. Marponet ang bani panorang ang susapangkit. Dimulai dengan sebuah pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan kepada Tuhan. Masih. Kenapa? Masih mendauh-dauh ham jong-jong ali Jehovah. Marponop ham. Allah itu bersembunyi. Marponop ham. Bani panorang kasosakanku. Allah itu bersembunyi, Allah itu jauh. Padahal saya sekarang sedang tersosak. Allah itu seperti tidak peduli. Allah itu seperti cuek. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kita sudah berseru, kita sudah meratap, kita sudah menangis, tapi sepertinya itu sia-sia, tidak ada artinya. Ada gugatan. Kenapa? Dan gugatan ini juga Bapak Inang pernah disampaikan oleh salah satu teolog, itu namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia di Jerman pada saat itu, orang Yahudi di Jerman dari sejarahnya itu mereka digenosida. Jadi mereka diburu, dimasukkan ke kamp pengungsian dan di sana dibuat gas. Intinya mereka itu dimusnahkan. Begitu banyak orang Yahudi pada saat itu yang mati gara-gara perburuan itu, dan Dietrich berkata, di manakah Tuhan ketika ada penderitaan? Masih seperti mendau. Kalau Tuhan memang berkuasa, kenapa dia tidak dengan kuasanya menjauhkan kejahatan? Ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya, tapi boleh kita katakan tidak mudah untuk menjawabnya. Walaupun demikian, begitu banyak misteri, begitu banyak rahasia, begitu banyak jalan kehidupan yang tidak kita ketahui. Tapi halak nazonam, sekali lagi, halak nazonam akan tetap belajar, akan tetap melatih diri untuk menyatakan Tuhan itu tidak jauh. Dohordo Jehovah. Dohordo Jehovah bani sagala na Joni sebutkan bani na mandilosi. Tuhan itu hanya sejauh doa.
Hai bahasa nalekan. Hanya sejauh doa. Allah itu tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Ini harus kita aminkan di dalam hati kita. Tidak akan pernah jauh dalam hidup kita. Tapi mungkin dalam keterbatasan, keraguan, mungkin kita tidak atau belum terlalu mampu untuk menyatakan itu. Tapi Daud, sekali lagi ini yang kita aminkan dalam hidup kita. Bapak Inang kita genupan, ini harus kita mainkan dalam hidup kita bahwa Allah itu tidak pernah jauh dalam hidup kita, tapi akan selalu dohor dekat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Inang. Dan saya mau bagikan kepada kita pengalaman rohani tadi, itu sengaja saya pilih. Pengalaman rohani, haleluya, pencipta lagu 310 sadai. Gede pakonahu botma hariin. Ini sebenarnya pengakuan iman atau dari sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab kita. Kalau kita mengingat cerita tentang ada dua murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus, ada dua orang. Mereka sedang bersedih pada saat itu. Kenapa bersedih? Karena Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus, sudah mati. Mereka pergi ke Emmaus dan dalam perjalanan mereka ada Yesus yang bergabung. Ada Yesus yang bergabung dalam perjalanan mereka, dan ketika mereka sudah sampai ke tempat itu, ke Emmaus itu, mereka meminta kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat Lukas 24. Lukas 24. Ini ketika mereka sudah sampai di kampung Emmaus, mereka mau berpisah. Nah, ini kata-kata yang diangkat menjadi syair lagu kita. Lukas 24 ayat 29. Ada yang sudah dong terima, bisa baca di Lukas 24 ayat 29. Dan inilah menjadi kata-kata pertama di dalam lagu kita. Jadi rapakonahu buat mariin, ini sebenarnya sebuah ungkapan atau permintaan dari murid Tuhan Yesus kepada Yesus supaya Yesus mau masuk ke dalam rumah mereka. Bisa? Tapi igogokon si Deama mangarahkon si Ninima. Tondok maham banami ailaho bot maari anjaha manabat ma matani ari. Jadi masuk ma ia tondok bani sidea. Ini dia. Rapakonahu bot ma hari ini. Dan ini juga Bapak Inang sebenarnya yang ingin juga ditawarkan oleh firman Tuhan ini, sebuah permintaan, sebuah permohonan supaya Tuhan kiranya yang ini tondok mau datang ke rumah kita sehingga kita bisa tetap bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan ini mau diakhiri dengan sebuah komitmen dari si Daud. Dan ini juga sebenarnya yang menjadi, ya katakanlah, tawaran komitmen kepada kita. Nah, pada ayat yang ke-21, pada ayat yang ke-21 ini menjadi komitmen hidup Daud. Dengan segala hidupnya yang berat, dengan segala hidupnya yang penuh misteri, dengan segala hidupnya yang penuh dengan hal-hal yang tidak dia mengerti, tapi Daud tetap jonam. Dan halakna jonam ibagas Kristus, dia akan sampai kepada pemujian kepada Tuhan. Ayat 21 disebutkan si Daud, puji-pujian bani Jehovah do, sapononi pamanganku memuji Tuhan. Itu yang dicapkan oleh mulutku. Anja segala namang golu, ipuji magorani napasingin, lalap rosi sadokah ni dokah ni. Orang na jonam yang tetap teguh di dalam katakanlah imannya kepada Tuhan, apapun pengalaman kehidupan yang pernah dialami, dia akan selalu belajar. Dia akan selalu melatih untuk memuji Tuhan, seraya belajar untuk rendah hati, seraya belajar untuk menumbuhkan iman di dalam keraguan, di dalam kebimbangan, bahwa Tuhan itu tetap adil dan Tuhan itu tetap dekat dengan kehidupan kita. Diberkatilah kita, Bapak Inang, yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan sekali lagi, biarlah kita tetap jonam, tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Benar ya Tuhan, pengalaman kehidupan yang kami alami, jalani adalah pengalaman hidup yang berat. Pengalaman hidup yang kadang membawa kami ke dalam sebuah keraguan. Pengalaman hidup yang membawa kami kepada sebuah ketakutan mungkin. Apapun pengalaman itu Tuhan, ajari kami. Berikanlah
kekuatan kepada iman kami yang lemah ini, agar kami bisa belajar mempercayai kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak berdosa Tuhan dengan menyatakan Engkau tidak adil. Kami tidak berdosa Tuhan ketika menyatakan Engkau jauh tidak peduli dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, Engkau sangat peduli kepada kami. Engkau sangat dekat kepada kami dengan memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Itulah bukti Tuhan, Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu di dunia ini. Secara khusus kami yang berkumpul di tempat ini. Karena itu Tuhan, mohon ampun Tuhan untuk segala perkataan atau mungkin pikiran kami yang menyatakan Engkau tidak adil, Engkau jauh dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan berikan kami sebuah iman agar kami mampu belajar dalam keraguan kami, mampu belajar dalam kebimbangan kami, bahwa ternyata Tuhan, perjalanan kehidupan kami tidak sebatas seperti apa yang kami pikirkan, tapi sungguh ternyata Tuhan, kedaulatan Tuhanlah kiranya yang bekerja dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh di dalam ajaran-Mu. Apapun godaan, apapun hal-hal yang membawa kami ingin jauh dari hadapan-Mu, Tuhan, kami ingin tetap di dalam iman kami, di dalam Engkau. Diberkatilah kami sekali lagi Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima saat ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menduli musahita membani haleluya nomor 120 sada, haleluya nomor 120 sada, ayat sada sampai tolu. Sanggah mendengon irik ondoskon hitama galangan tak. Haleluya nomor 120 sada, ayat sada das subani ayat tolu. Yesus golu ni tonduyhu, Yesus golu ni tonduyhu, hamdoha porusan kin duding kon hita. Yesus golu ni tonduyhu, hamdoha porusan kin Bain tonduyhu, bolis pakon setani. Ayat 2. Jolo mau Yesus Tuhanku, jolo mau sai tonton ulang sirpan benaheru umbai dalam nasito. Ayat dulu. Baik musim ini haba-haba binaroni musukin togualu dasulaba bani parsaranani. Ayat 4. Sai dindingi hamo Tuhan, au nasihon robamu, sai pabolas pagoluko, au naondos lulamu. Martonggo manita mengudoskon galangan na doma ipatupu kita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih maha tahonon nami bamu. Halani holongmu na bagalin nagabe hagoluhan nami. Bani panorangon, yendoskon manami dohu bamu.
naipatupuhan nami on gabi galangan nami kubamu. Sejaluan japas pasuhamma galangan nami on, lao pabulakon harazonmu pakon pararatkon hatamu idunia on gabi hasangaponmu. Bagas goreng anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Riak mita mertonggo mersihan tonggo nezarkon Tuhan Yesus Kristus hubatta. Amin Bapa nami yang di atas dan mapasing magoranmu, sarong maharajamu, sesaat maharus suruhmu seluruh kemahun yang di atas, rema nami seluruh seluruh hari, sesaat tangan bersama semua kami, bagi dosanya sama dosa kami, Tuhan kami yang perjuangan, paluah amanan yang berpengaruh, yang bersuara jauh, pakon haluhun, atas kami seluruh Jalo hama pasu-pasu kembali Tuhan naibata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni naibata Bapa. Apa parsauran nito dinapasing mama kasomani na siyam haganupan. Amen. 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 Salam oras bata ganupan. Terima kasih. Jadi pemerintah kami Purminong pembahasan sih. Ini dengan mau dari sektor sekaligus tuan rumah. Bisa hamklah. Cuma kita. Terima kasih untuk pengumuman tempat pertemuan mungkin kita dengar di Ting-ting, karena kemarin waktu sermon ada wacana apakah pertemuan. Jadi kami akan koordinasi dulu ke Sekjen apakah jadi. Kalau enggak nanti kami akan kembali dan menginformasikannya via Ting-ting ke kita semua. Kemudian untuk mengingatkan kembali untuk